kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil, makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. 1 tahun yang lalu, virus COVID-19 masuk ke dalam Indonesia. Virus COVID-19 dari Wuhan, Cina ini menyebar begitu cepat di berbagai dunia, membuat berbagai sektor menjadi lumpuh, sehingga membuat WHO menyatakan bahwa dalam 1 tahun kebelakangan merupakan situasi pandemi, di mana segala tindakan pencegahan dilakukan, dari social distancing hingga penerapan untuk menjaga jarak. Walau menyebabkan banyak masalah, pandemi ini menjadi momentum negara Indonesia untuk meningkatkan kemandiriannya dan menjadi momentum untuk berbagai inovasi di tanah air ini. Orang yang mandiri pasti dapat mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain atau diingatkan oleh orang lain. Kemandirian masyarakat dalam mencegah virus COVID-19 akan diuji pada saat pandemi ini, di mana untuk meningkatkan kemandirian para masyarakat dapat sadar betapa berbahayanya virus COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan atur oleh pihak-pihak yang telah mengatur untuk tetap menjaga kesehatan agar pandemi dari COVID-19 cepat selesai dan menumbuhkan kembali perkembangan sektor di dalam negara dan menciptakan inovasi-inovasi di dalam negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Suatu bangsa Indonesia dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan tersebut untuk dapat mengatasi tantangan dari pandemi COVID-19. Sikap kemandirian masyarakat dalam menghadapi COVID-19 memiliki peran yang sangat penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru ataupun klaster pada tempat-tempat di mana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia, dan berkumpulnya orang banyak. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan yang lebih taat, lebih bersih, dan lebih sehat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat, serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Keadaan ini mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah, serta kesadaran masyarakat untuk menghubungkan segala kepentingan per orang dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris, yaitu mementingkan diri sendiri. Kunci dalam menghadapi masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Menyalahkan pemerintah tentu bukan salah satu bagian karakter bangsa Indonesia, karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui
Di saat pandemi COVID-19 ini, kami mengajak saudara untuk melakukan kegiatan kemandirian dalam menghadapi COVID-19 ini dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat kita terapkan dengan cara berdoa, serta berserah diri kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini dapat berakhir dari dunia ini, terlebih lagi dari negara yang kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat kita terapkan dengan cara setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga timbul rasa memanusiakan manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat kita terapkan dengan cara melakukan kegiatan bersatu dalam melawan virus corona ini, yaitu dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter sehingga penularan virus corona ini dapat berkurang. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita terapkan dengan cara mematuhi peraturan pemerintah, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita lakukan dengan cara menimbulkan rasa sinergitas antara masyarakat dengan masyarakat serta antara masyarakat dengan pemerintah sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapat keadilan dari pemerintah. Peran masyarakat dalam memutus penyebaran rantai COVID-19 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker. Masker berfungsi untuk menutupi wajah kita dari pangkal hidung, mulut, hingga dagu. Penggunaan masker yang tepat, kita harus menutupi hampir setengah dari wajah kita. Nah, jika hendak berpergian, baik itu ke tempat yang dekat maupun ke tempat yang jauh, kita harus selalu membawa masker. Lalu yang kedua, kita harus sering mencuci tangan kita menggunakan air yang mengalir. Dan kita harus selalu membawa hand sanitizer ketika kita berada di tempat yang ramai. Perlu diketahui, ketika kita mencuci tangan, kita tidak boleh mencuci tangan di dalam wadah atau di dalam gayung, karena kuman yang ada di tangan kita akan menempel pada wadah tersebut dan wadah tersebut akan digunakan oleh orang lain lagi. Lalu yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kita harus sering menghindari kerumunan dan kita harus selalu memperhatikan jadwal kita agar tidak ramai dan terhindar dari tempat keramaian. Lalu yang terakhir, yang keempat, kita harus selalu menjaga daya tahan tubuh kita. Kita harus rajin berolahraga, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi, kita harus sering meminum vitamin. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa saja yang dapat kita lakukan untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Ingat ya, harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman.